mangsa laki-laki di hutan pedalaman Kalimantan. Kisah Pendekar Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah pendekar dari tanah Dayak, Angkes. Wow, kisah dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella yang seru pakai banget. Setelah di episode terakhir kemarin, bagaimana Hanjak berhasil ditemukan, tapi Hanjak di sini berubah karena dia sudah dirasuki oleh Pontianak. Bukan dirasuki sih, lebih tepatnya lagi dia terkena wisa. Wisa itu adalah bisa dari Pontianak yang mana perilakunya langsung menyerupai hantu Pontianak itu sendiri. Wah, ini apakah Hanjak bisa diselamatkan dan bagaimana cara menyelamatkan Hanjak? Di episode ini akan terjawab, yang mana episode ini adalah bagian terakhir dari kitab 1. Waduh, kalau yang lain bilang season apa, kalau Bang Beben nyebutnya kitab ya. Jadi ini akhir dari kitab 1. Yang pastinya makin penasaran bagaimana sih akhir dari kitab 1 ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Jalong Karuan saja gugup. Ia ketakutan setengah mati, wajahnya memasi dengan butiran keringat yang menetes. Ia bergerak mundur selangkah demi selangkah. Paman, sumpah, aku tidak tahu menau. Ulah tambidawan, aku belum sempat Ampong mengayun madau, Hanjak menerjang. Ampong berhasil menghindar, tapi Jalong terlempar hingga obornya terlepas dan nyaris padam. Hanjak yang kerasukan kembali bergerak, merayap di dinding goa sangat cepat, lalu menempel di langit-langit dengan posisi menggantung terbalik. Kali ini ia mengincar sepupunya sendiri. Ia menatap Angkes dengan raut wajah menyeramkan. Tak ia hiraukan darah yang mengucur dari luka yang menganga di pundak dan perut. Bocah bau kencur, akibat ulahmu kijang tua bangka itu menyerangku. Maka dari itu kau akan mati duluan. Karuan, Angkes gentar juga. Ia merasa sedikit takut. Suara Hanjak menggema berat dan serak, penuh ancaman. Bulu kuduk yang merebang. Selain itu, ia ragu menebaskan mandau. Bisa-bisa Hanjak terbunuh. Ia berpikir keras supaya bisa menyadarkan Hanjak tanpa harus melukainya. Hanjak, ini aku sepupu. Hanjak tentu saja tak peduli. Ia melompat lalu berputar di udara, tangannya membentuk cakar mengincar leher Angkes. Sekejap ia terpelanting. Sarung mandau yang terbuat dari kayu ulin menghantam dadanya begitu keras. Hanjak terjatuh, membentur batu-batu runcing yang segera patah beramburan. Amarahnya kian menjadi, Angkes lebih gesit dari kelihatannya. Hanjak kembali bangkit, meraih sepotong batu runcing tadi, lalu melemparnya. Batu sebesar paha orang dewasa itu melesat, tapi urung mengenai sasaran. Dinding gua bergetar, batu itu hancur dengan suara ledakan kencang. Sial, Hanjak tak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu, seru Angkes seranganga. Wisa Pontianak itu ada di dalam darahnya. Mungkin karena itu ia bisa dikendalikan. Semakin ia bergerak, semakin wisa itu menyebar. Dia bisa tewas bila wisa itu mencapai jantungnya, seru Ampong. Kita harus menemukan cara menyadarkannya. Raja Pakyang, kita harus memancingnya ke sana, celetuk Pua sembari berlari diiringi Jalong.
Hanjak kembali bergerak, melompat ke kiri dan kanan dengan lincah, seperti macan dahan mengejar mangsa. Geraman mengerikan tak pernah lepas dari mulutnya. Kali ini ia mengincar Pua yang menurutnya paling lemah. Angkes segera menghadang, mendaratkan tinjunya. Pukulan itu begitu keras menghantam pipi. Angkes terjengkang bersamaan Hanjak yang terempas. Angkes konyol terbelalak. Hanjak bertambah lebih kuat seiring gurat kebiruan di kulitnya semakin menebal. Angkes tak sempat berkelit. Hanjak telah meloncat dengan batu runcing di tangan. Sesudah itu menukik dengan gerakan berputar, lalu melesat sangat cepat seperti anak sumpit. Dar! Kepingan batu-batu tajam berhamburan dan goa bergemuruh. Angkes selamat. Ampong berhasil menarik tubuhnya hanya sesaat sebelum ajal menjemput. Namun tetap saja jantungnya berdebar kencang. Hampir saja ia tewas jika Ampong terlambat sedikit. Ia bergidik ngeri melihat Hanjak yang kian buas. "Ayo," pekik Ampong menarik lengannya. Kepayahan, mereka berlari melompat ke sana kemari. Di belakang, Hanjak masih mengejar seperti banteng liar. Ia menabrak apa saja di hadapannya. Batu-batu runcing di dalam gua berantakan, diiringi bunyi benturan keras yang susul menyusul. "Ayo, sedikit lagi," teriak Jalong memegang satu-satunya obor yang tersisa. Pada akhirnya, keempat orang itu sampai juga ke lorong yang penuh coretan dinding. Nafas mereka memburu dengan tenaga yang sudah terkuras. Belum juga menarik nafas, Angkes merasakan tubuhnya telah melayang di udara. Ia hendak menjerit, tapi tenggorokannya sakit. Hanjak telah mencekik batang lehernya begitu kencang. Keduanya terguling beberapa kali, lalu terhenti karena membentur dinding goa. Hanjak lekas beranjak. Tanpa melepas sengkramannya, ia angkat Angkes, lalu ia benturkan kepalanya ke dinding batu yang keras. Ampong, Pua serta Jalong sigap membantu. Segenap tenaga mereka menahan tangan Hanjak, tapi justru terlempar. Ketiganya hempas dengan pelipis berdarah serta bibir pecah. Mendapati kesempatan, Angkes berhasil berkelit. Pada akhirnya, ia mencabut mandaunya. Lalu dalam gerakan cepat, ia mengunci lengan Hanjak, lalu mendorong pipi remaja itu ke dinding. Ampong datang membantu. Sesaat kemudian, Pua dan Jalong turut ambil bagian. Serta-merta mereka mengumpulkan kekuatan supaya Hanjak bisa dijinakan. Hanjak tak berkutik. Ia hanya bisa menggerang panjang. Mandau naga petak yang menempel di punggungnya telah menyerap kekuatannya. Ia kian menjerit sewaktu didorong paksa ke arah Raja Pakihang. Semua terbelalak tatkala Raja Pakihang mendadak mengeluarkan cahaya aneh bersinar terang seperti nyala kunang-kunang kontras dengan gelapnya goa. Sedikit lagi, desak Ampong. Hanjak meronta, jeritnya melengking hingga urat layarnya menonjol. Cahaya Raja Pakihang kian benderang. Suara Hanjak bertambah parau seiring gurat kebiruan di kulitnya memudar. Ia akhirnya ambruk tanpa tenaga, jatuh terkulai, hilang kesadaran, nafasnya pelan. Badannya masih panas. Wisa Pontianak masih menjalar di darahnya. Dia harus cepat diselamatkan sebelum matahari tenggelam, ujar Ampong seraya memeriksa nadi Hanjak. Tak ada pilihan, kita harus kembali ke dusun. Semoga Tembidawan mau mengobati, usul Angkes setengah putus asa. Jalong menyela. Tembidawan hanya bisa menurunkan panasnya, tapi tidak dengan lukanya. Apalagi di tubuhnya mengalir wisa. Selain itu, Tembidawan belum tentu menerima kita kembali. Ampong yang merasa ditipu oleh Jalong sebelumnya dengan segera mencengkram remaja itu, memiting lehernya hingga ia tak bisa bergerak. "Cukup sudah muslihatmu. Apa yang disembunyikan Tembidawan?" Jalong gelagapan. Tenaganya bukanlah lawan sebanding bagi Ampong yang telah makan asam garam perkelahian. Hampir saja remaja itu tewas tercekik jika Pua tidak memohon-mohon agar ia dilepaskan. "Paman, lepaskan dia. Sebaiknya dengarkan dulu penjelasannya," pinta Pua memelas. "Paman, kau bisa saja membunuhku.
Namun Hanjak takkan selamat jika tidak diobati Kijang Putih. Dan aku tahu di mana sarangnya. Tambah Jalong dengan suara terbata. Ia menarik nafas lega saat cengkraman di lehernya akhirnya lepas. Ia megap-megap sebelum buka suara. Paman, aku berani bersumpah, Tetek Uwe dan mengoleskan darah ayam, aku tak tahu menau ulah Tambidawan. Ampong akhirnya melemah sewaktu mendengar sumpah Tetek Uwe, sumpah adat yang akan merenggut nyawa pelakunya jika berdusta di hadapan para sangyang. Apa kau tahu di mana sarang Kijang Putih? Angkes buka suara. Jalong mengangguk. Ada sebuah batu dengan bentuk aneh di bukit ini. Aku pernah tersesat ke sana dan menemukan jejaknya. Jika kita bergegas, kita akan sampai sebelum matahari terbenam. Hanya jejak. Selidik Ampong dengan mata melotot. Jalong lagi-lagi gemetaran. Kata Tambidawan, Kijang Putih bukanlah hewan biasa. Karena itu, tak sembarangan orang bisa bertemu dengannya. Dia pernah menolong kalian. Aku yakin kali ini dia juga pasti mau membantu. Baiklah, keteranganmu sudah cukup. Sebaiknya kita tak usah membuang waktu, tegas Angkes. Bergegas Angkes menggendong Hanjak di punggung. Setengah berlari, ia menyusuri lorong goa hingga tiba di bibir sungai. Pelan-pelan, ia melompat dari batu ke batu, menyeberangi sungai dangkal. Sesudah itu, mereka masuk ke dalam hutan dengan Jalong sebagai penunjuk jalan. Matahari semakin condong ke arah barat. Hanjak telah berpindah ke punggung Ampong. Pada akhirnya, mereka sampai jua di sebuah kumpulan batu yang berbentuk aneh seperti candi. Batu-batu itu tinggi menjulang, setinggi pohon cempedak, tersusun rapi, seolah sengaja disusun dan dipahat hingga membentuk seperti candi. Pasti ini buatan orang-orang pertama. Aku pernah melihat yang terbuat dari tanah liat di Muara Kaman, tempat Raja Kutai Martadipura berdoa. Gumam Ampong, namun ia tentu saja tak memiliki waktu untuk mengagumi bangunan kuno itu. Hanjak yang di punggungnya kian melemah dan panasnya kian meninggi. Letakkan dia di sini, Paman. Kita harus memanggil Kijang Putih itu sekarang juga. Angkes menunjuk sebuah batu berbentuk seperti meja. Ampong segera menunjukkan Hanjak ke atas batu yang menyerupai meja persembahan itu. Di atas batu, Hanjak menggeliat kecil, tapi tak membuka mata. Nafasnya pendek-pendek, kulitnya kini telah basah oleh keringat dan membiru sekujur badan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara memanggil Kijang itu? Angkes menatap Jalong yang dibalas gelengan kepala. Angkes gelisah, perasaannya berkecamuk, bercampur antara cemas dan marah. Kita berdoa saja. Kita minta bantuan Ranjing Hatala Langit dan para sangyang untuk memanggil Kijang Putih, usul Buak. Angkes maju ke depan, duduk bersimpu di depan batu persembahan, menangkupkan kedua tangan di dahi, lalu memejam mata. Ia mulai mengingat-ingat bagaimana neneknya dulu, Tambi Simpe, berdoa dalam hati. Ia memanggil arwah penunggu hutan, batu dan sungai. Ia juga memohon-mohon agar Ranjing Hatala Langit dan para leluhur mendengar seruannya. Yang lain bergegas mengikuti, mereka tenggelam dalam hikmat. Waktu terus bergulir, warna merah temara mulai menggantung di langit, tapi doa orang-orang itu sepertinya tak terbalas. Angkes hilang kesabaran. Ia bangkit berdiri dengan amarah. Dilihatnya, Hanjak masih terbaring lemah. Amarahnya meledak. Kijang Putih, keluar kau, pekiknya. Buat dan Jalong melongo, sementara Ampong tak tahu harus berbuat apa. Kijang Putih, jika kau tidak keluar, kau hancurkan tempat ini, seru Angkes lantang. Namun yang ada hanya keheningan. Tak ada angin berembus, bahkan seekor lalat pun tak terlihat. Angkes akhir mengamuk, menebaskan mandaunya pada sebuah batu yang paling tinggi. Terdengar suara dentingan diselingi percikan api. Angkes akhirnya kelelahan, wajahnya memancarkan keputusasaan. Ia duduk tersungkur, sembari melontarkan sumpah serapah. Hingga tanpa sengaja, ia melihat ada semacam patung kecil terbuat dari batu dengan bentuk aneh di pundak candi. Di situ kau rupanya.
Angkes mengembalikan Mandau ke kumpang. Sekejap ia meloncat, lalu berpegangan pada sisi candi yang menonjol. Ia mulai berpindah dari satu sisi ke sisi lain, melompat ke atas hingga tiba di puncaknya. Ia berpijak di sudut sempit, mengangkat mandaunya tinggi. "Kuhancurkan kau sialan!" serunya lantang. "Hentikan bocah tak tahu adat!" Terdengar suara menggema berat dan serak. Kijang putih akhirnya muncul dan tak ada yang tahu dari mana ia datang. Makhluk itu sepertinya muncul begitu saja dengan cara yang ajaib. Ampong, Buat serta Jalong langsung terpana antara takut dan kagum bercampur satu. Makhluk itu terlihat anggun, tingginya melebihi seekor banteng liar. Angkes segera melentingkan badan, berputar di udara, lalu mendarat mulus, seperti elang yang meluncur dari ketinggian. "Kijang putih, akhirnya kau muncul juga." Angkes melangkah tenang. "Apa maumu?" tanya Kijang putih, berdiri gagah di hadapan Angkes. Mulutnya bungkam, tapi aneh, ia bisa berbicara layaknya manusia. "Selamatkan sepupuku, sebagaimana kau menyelamatkanku." Kijang putih menoleh, menatap Hanjak yang terkulai lemah. Ia melenguh pelan lalu berucap, "Bocah itu tak tahu adat. Ia kencingi telaga tempatku minum, maka sudah selayaknya ia mendapat upah. Kubiarkan ia tersesat, lalu diseberang iblis betina itu." Angkes sedikit kaget. Ia tak menyangka perilaku Hanjak yang semaunya membuat hewan itu tersinggung. "Maafkan sepupuku. Ia tidak bermaksud kurang ajar. Dia hanya sedikit ceroboh. Aku akan menegurnya. Tapi tolong selamatkan dia." Suara Angkes memelas. "Aku tidak punya utang budi pada bocah kurang ajar itu. Sedangkan kau telah menyelamatkan nyawaku beberapa tahun lalu dari buruan manusia. Karena itulah aku membayar hutang. Dan sekarang kita impas." Kijang itu lalu memandang Ampong yang masih terpana. "Dan kau, prajurit bijaksana, kau telah membantu anak-anak malang itu terbebas dari perbudakan. Karena itulah aku kasihan padamu. Sekarang aku takkan lagi ikut campur masalah kalian." Kijang putih itu kemudian berpaling lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju belukar di balik candi batu. "Biarkan kami yang berutang padamu, Tuan Kijang Putih." Ampong akhirnya buka suara. "Selamatkan nyawa keponakanku. Kami akan membunuh Pontianak itu untukmu. Jika dia tewas, takkan ada lagi yang memangsa bangsamu, dan kita bisa saling membantu." Kijang itu tertawa dengan suara aneh. "Ya, aku punya Mandau naga petak. Aku bisa membunuhnya." Serga Angkes menghadang jalan Kijang itu. "Kalian bisa hidup tenang seperti dulu. Makhluk buas itu takkan lagi bisa memburu kalian." Sambungnya lagi. Kijang putih terdiam. "Mandau naga petak? Perlihatkan." Angkes menarik mandaunya, memperlihatkan bilahnya yang hitam legam, lalu memain-mainkan sebentar dengan lincah di tangan. Kijang itu segera meringkik, mengangkat kedua kaki depannya karena panik. Ia baru tenang setelah mandau itu kembali ke sarungnya. "Pantas saja. Aku merasa sangat berat sewaktu menggotongmu. Entah sudah berapa banyak darah yang dia minum sehingga warnanya yang putih menjadi hitam legam. Kau tahu cara menggunakannya?" Angkes mengangguk. "Sama saja seperti mandau lainnya. Bukan tentang senjata, tapi orang di baliknya." Kijang putih itu mendengus, sorot matanya menunjukkan kekesalannya. "Dasar bocah bau kencur. Mandau itu tak akan ada gunanya jika kau tak tahu cara menggunakannya. Kau takkan pernah bisa membunuh Pontianak jika menggunakannya asal tebas." Angkes tak berkutik. Apa yang disampaikan Kijang putih membuatnya berpikir keras. "Bisa kau ajarkan?" ucapnya dengan nada rendah, berusaha bersikap sopan. "Ayunkan ke atas, lalu tebas menyilang." Angkes segera patuh, melakukan yang diajarkan. Ternyata jurus itu seperti membentuk pusaran angin, segera menyembur, lalu menghantam sisi candi batu. Brak! Angkes terkaget-kaget setengah mati. Sejumput sisi candi itu terlontar menjadi kepingan kecil.
Angkes lekas mengucapkan terima kasih atas jurus itu yang dibalas anggukan. Iblis betina itu telah mengambil sesuatu dariku. Oleh karena itu harus dikembalikan. Bawakan aku jantungnya dan akan kuselamatkan sepupumu, ujar Kijang itu seraya melirik kancah. Jantung? Tanya Angkes lagi. Kijang putih itu lalu bercerita bahwa 40 tahun lalu ada seorang laki-laki yang memburu salah satu anaknya yang masih muda. Lelaki itu lantas membelah jantungnya, memberikan kepada istrinya yang hamil. Aku datangi pondok mereka dalam wujud manusia. Aku meminta agar mereka menyerahkan salah satu jantung mereka sebagai ganti, atau mereka semua akan tewas dengan cara mengerikan. Si suami jelas menolak dan justru hendak membunuhku. Karena itulah sumpahku berlaku atas mereka. Namun aku malah tak menyangka jantung yang dimakan istrinya justru menjadikannya makhluk terkutuk. Bukan hantu, bukan manusia, tapi iblis mengerikan. Semua yang mendengar tercenung hingga Ampong maju perlahan lalu berkata, "Baiklah, kami akan membawa jantung Pontianak itu. Kalian harus kembali sebelum matahari terbit. Jika tidak, remaja kurang ajar ini akan kalian temukan tergeletak tanpa nyawa. Sekarang, pergilah ke arah matahari terbit. Setelah melewati 3 anak sungai, kalian akan mendapati pohon kedondong berwarna merah, semerah darah. Disitulah kalian akan menemukan Dayang Layu bersama anak-anak yang ia kira anaknya sendiri." Keempat orang itu kembali menjelajahi bukit yang apabila dilihat dari kejauhan seperti punggung kerbau raksasa yang mencuat dari dalam tanah. Malam bergulir, kabut masih saja tebal dan angin membawa udara dingin naik dari lereng. Jalung berjalan paling depan, memegang obor dari serabut kering dan getah damar di belakangnya. Angkes melangkah cepat, sesekali melirik ke atas, menatap pucuk-pucuk pohon yang ditelusupi cahaya bulan yang pucat. Di belakang Angkes, Puan melangkah dalam diam, sembari menggigit bibir. Besar harapannya akan kembali berjumpa adiknya, satu-satunya keluarganya yang masih hidup. Sedangkan paling belakang, Ampong tak pernah berhenti bersikap waspada, matanya jelalatan mengawasi sekitar. Meski firasatnya belum merasakan adanya tanda-tanda mara bahaya. 3 anak sungai dangkal terlewati, malam kian gelap. Pada akhirnya, mereka tiba di sebuah dataran landai dengan pohon-pohon besar tinggi menjulang serta kabut menipis dengan cara yang aneh. Mereka terus melangkah beriringan hingga kabut benar-benar lenyap 100 tombak di depan. Mereka melihat ada sebatang pohon raksasa berwarna serba merah dari batang hingga ke pucuk. Akarnya mencuat seperti cakar keluar dari dalam tanah dan daun-daunnya berguguran bak gumpalan darah. Tepat di bawahnya ada sebuah gubuk yang berdiri kokoh dengan atap perumbia yang sepertinya baru dipasang. Gubuk itu seolah abadi dan tak pernah reot meski usianya sudah 40 tahun. Dari balik celah dinding, cahaya temaram berpendar. "Di sini rupanya," bisik Angkes, suaranya lirih. Ampong menghunus mandau. "Kalian siap?" Puas seketika bergerak mengendap tanpa mengucap kata. Gadis belia itu melangkah dengan sedikit membungkukkan badan di antara belukar dan tanaman pakis. Angkes terlonjak tapi langsung menyusul diiringi Ampong dan Jalong. Puas berhenti sekitar 5 langkah di depan pondok. Sayup-sayup ia mendengar suara tawa anak kecil dari dalam pondok. Ampong memberi isyarat. Puas bergerak ke kiri dan Jalong bergerak ke kanan. Angkes menunggu aba-aba sementara Ampong meniti tangga. Ampong meniti tangga kayu bulat. Belum sempat disentuh, pintu pondok mendadak terbuka. Seorang wanita muda berdiri dengan senyum teramat manis. Wajahnya jelita, rambutnya tergerai indah dan tatap matanya meneduhkan.
Di lehernya yang jenjang terjuntai kalung emas dengan liontin batu merah delima yang berwarna semerah darah. Ampong sekonyong membujur kaku. Belum pernah ia berjumpa wanita dengan paras seelok itu. "Masuk, aku telah menanti kalian." "Dayang Layu," gumam Ampong nyaris tak bersuara. Ia melangkah pelan, seperti kerbau dicucuk hidungnya. Mandau di tangannya terkulai, nyaris terlepas. "Paman!" Angkes memekik tapi segera tertahan. Dari dalam rumah muncul beberapa anak kecil, di antaranya ada Anyi serta seorang lagi bocah lelaki. Mereka berdiri di belakang Dayang Layu, memegang kaki wanita itu erat seolah takut berpisah barang sekejap. "Riwut!" Buah memekik. Segera saja ia melompat, hendak merebut adiknya, namun terlambat. Pintu gubuk itu membuka lebar. Kekuatan dari dalam gubuk menyedot para tamu tadi undang itu. Mereka empas di dalam gubuk, satu persatu jatuh dengan keras di atas lantai ulin yang masih berupa susunan kayu bulat. Angkes cepat menguasai keadaan, lalu buru-buru berdiri. Namun, lagi-lagi ia tersungkur. Lantai gubuk seketika memanjang, melebar, tak lagi masuk akal. Dinding-dinding gubuk memerah berdenyut pelan. Karuan, ia bergidik ngeri. Atap gubuk yang terbuat dari rumbia berganti menjadi jaringan urat dan selaput tipis seperti kulit perut yang disayat. Aroma amis darah dan keringat busuk memenuhi udara. "Tempat apa ini?" teriak Ampong yang telah kembali kesadarannya. Ia menghindar pandang. Anyi dan Riwut terkulai lemah di sudut ruangan aneh itu bersama beberapa anak-anak lainnya. Angkes bangkit berdiri, berpaku pada mandaunya yang menancap di lantai. Pelipisnya berdarah, tapi matanya tetap tajam. Ia menggenggam gagang mandaunya sangat erat. "Aku tak peduli tempat apa ini. Aku akan membunuh iblis sialan itu." Dayang Layu tertawa. Suaranya menggema. Ia berdiri di tengah ruang, tapi kakinya tidak menapak. Ia melayang. Lantai kembali berdenyut dan orang-orang itu kesulitan berpijak. "Anak-anak ini milikku. Tak seorang pun boleh merenggutnya." Suara Dayang Layu serak berat menciutkan nyali. Tubuhnya mendadak membesar. Kulitnya mengeriput meneteskan darah, serta kain tenun penutup badan robek. Rambutnya menjulur menggeliat seperti cacing. "Aku adalah ibu," ucapnya. Suaranya bergetar. "Pontianak sialan, kembalikan adikku!" Sentak Buah. Ia melempar dua pisau dari balik punggung, tapi tak berarti. Pisau itu terlempar seolah membentuk tembok tak kasat mata. Angkes melompat, menjejak dinding lalu melejit seperti anak sumpit. Namun segera saja ia terlempar. Kibasan rambut membantingnya sangat keras. Ampong tak tinggal diam. Ia bergerak lincah di antara rambut yang menjulur ke sana kemari. Ia menebas mandaunya, mengejar kaki Pontianak yang penuh urat. Akan tetapi tebasan itu sia-sia. Tak ada luka, tak ada jerit kesakitan. Justru Ampong terenyak. Jari-jari seukuran pisang kini mencekik lehernya. Mendapat kesempatan, Angkes melompat lalu mengayunkan mandaunya dengan cepat. Cas! Pontianak itu menjerit. Tangannya terpenggal dengan darah mengucur deras. Ia segera saja mengamuk, mencakar ke sana kemari dengan tangan tersisa. Cakarnya mengenai dinding. Dinding rumah itu robek menciptakan lubang menganga. Dinding itu mengeluarkan darah, mengeluarkan suara memekik aneh seperti jerit perempuan melahirkan. "Selamatkan anak-anak, biar ku hadapi makhluk ini," seru Angkes. Ia kembali merangsek, kali ini lebih waspada. Pontianak itu tak tinggal diam demi melihat anak-anak yang ia culik dibawa kabur melalui celah dinding. Ia abaikan sakit di lengan kanan. Ia meloncat ke arah depan, tapi segera berkelit. Angkes terlebih dulu menghadangnya dengan serangan memutar. Rupanya gentar juga dia akan keampuhan mandau yang dipegang Angkes. Disulut amarah, Pontianak itu melompat menembus atap, lalu bergerak menukik. Ia mengincar Ampong dan lainnya yang bergerak menjauhi gubuk. Namun lagi-lagi ia terpaksa menghindar.
Hembusan angin dari kibasan Mandau Angkes membuatnya harus secepatnya berkelit. Bocah sialan, akan kubunuh kau lalu kumakan jantungmu. Pontianak berteriak, matanya menyala bak bara arang di tungku. Itu kalau kau mampu. Angkes tersenyum, ia merasa di atas angin. Pontianak itu meraung, gubuk bergoyang hebat, akar-akar di bawah tanah mencuat seperti cakar-cakar setan. Sekejap ia bergerak maju, merangkak cepat seperti anjing, rambutnya melesat, menyabetkan bagai ribuan cambuk. Angkes melenting ke udara, menjungkir balikan badan ke belakang, namun gerakannya kalah cepat. Brak! Segumpal rambut melesat menghantam dadanya. Angkes terlempar, mandaunya di tangan nyaris lepas. Ia merasakan dadanya perih, kulitnya melepuh, baju serat kayu yang ia kenakan mengeluarkan asap. Ia menggertakkan gigi. Kau pikir hanya karena membawa Mandau naga petak kau bisa mengalahkan aku? Katanya. Perlahan Angkes berdiri, luka di dadanya mulai menghitam, tapi tangannya tetap erat menggenggam Mandau naga petak. Majulah, aku akan menghabisimu sebelum matahari terbit. Pontianak meraung, ia lantas melompat, bak kelelawar dari kegelapan. Tangannya terentang, rambutnya menjulur, membentuk semacam jaring di udara. Ia hendak membungkus Angkes hidup-hidup. Angkes bertindak cepat, mengayun Mandau ke atas. Tebasan menyilang, membentuk lambang pusaran. Angin menyembur dari bila Mandau, menghantam jaring rambut itu. Brak! Jaring itu terbelah, tapi sebagian masih sempat melilit kaki Angkes. Dia terseret. Pontianak menyambar, mencengkram lehernya. Penggal kepalamu? Kalau sempat, kata Angkes, lalu menusuk perut makhluk itu dengan gagang Mandau. Bukan bilanya, Pontianak terhuyung tak siap. Saat itu, Angkes menendang tanah, membuat debu kayu berterbangan menutup pandangan. Ia berguling ke samping, mengayun Mandau secara mendatar. Tras! Darah hijau menyembur. Salah satu kakinya tertebas separuh. Pontianak jatuh ke lututnya melolong panjang, tapi tak berhenti. Dengan sisa tenaga, makhluk itu melemparkan Angkes ke udara. Ia lalu melejit. Cakar-cakarnya membelah udara, mengincar tubuh Angkes yang masih melayang. Namun, Angkes sekejap bergulung bak merpati, cakarnya merobek angin. Dak! Pontianak terjungkal, pusaran angin dari tebasan menyilang Angkes menghantam badannya. Di atas tanah yang merangkak, ia tak pernah berpikir bahwa ada manusia yang bisa mengimbanginya, bahkan mampu melukai demikian parah. Maka kian menjadilah amarahnya. Dia meraung, melolong tanpa henti, rambutnya mengembang, lalu membelit cabang sebatang pohon. Sekejap, cabang itu melesat hingga bergemuruh di udara. Angkes tak gentar, ia menukik rendah, lalu bergulingan di tanah. Rambut-rambut tajam segera memburu bak ribuan jarum. Angkes menjejak tanah, ia mencuat, tapi seketika terbelalak. Cakar setajam belati menyasar wajah. Kelabakan, ia menyilangkan Mandau, membentuk pertahanan, tapi tak berarti banyak. Tas! Ia terbanting keras. Pertahanannya terlambat sekejap. Angkes tergolek di rimbun belukar. Pundaknya mengeluarkan darah. Mandau naga petak tak lagi tergenggam. Kali ini benar-benar lepas. Belum juga pandangannya jelas, samar-samar ia melihat cakar tajam kembali menyerang, menyasar wajahnya. Dengan segenap kekuatan ia dorong sarung Mandau, tubuhnya bergeser di atas tanah. Tanah kuning kemerahan tercabik, melempar akar dan daun-daun busuk. Angkes merinding, hampir saja wajahnya tersayat-sayat. Belum berhenti, Pontianak kembali menerjang. Angkes! Buah menjerit, Ampong menyerbu, mengayunkan Mandau ke arah kaki makhluk itu. Namun seperti sebelumnya, serangan itu sia-sia. Kulit Pontianak tak mempan akan senjata biasa. Sebaliknya, ribuan rambut menghantamnya ke tanah. Tanah retak, Ampong terkapar, tubuhnya bergerak lemah. Angkes bangkit perlahan, pandangannya mengabur. Bisa, desisnya.
Wisa Pontianak menyebar cepat di pembuluh darah, melemahkan jantungnya. Ia rasakan perih di pundak, mulutnya memuntahkan darah, nafasnya sudah terasa kian sesak. Beberapa tombak di hadapannya, Pontianak itu berdiri dengan rambut yang mengambang di udara. Tanah sekitar porak-poranda, pohon-pohon tumbang dengan akar tercerabut. Samar dia melihat makhluk itu menghajar Pua dan Jalong. Keduanya lantas sempas di atas tanah menjerit lemah. Aku belum selesai, gumam Angkes. Ia memaksa bangkit, tapi tangannya tak mau bergerak. Nafasnya megap-megap. Dia melihat Pontianak mendekat. Sekuat tenaga ia menyeret tubuhnya. Satu tangan meraih tanah, satu lagi merangkak. Pada akhirnya Mandau Naga Petak berhasil ia raih. Namun seketika ia sudah terenyak. Pontianak itu sudah di atasnya, menginjak punggungnya dan siap menyayat wajahnya dengan cakar. Mati kau manusia sialan! Angkes berbalik menggenggam Mandau. Dengan sisa tenaga ia menebas kedua kaki makhluk itu. Pontianak itu rubuh seraya menjerit. Angkes secepat kilat menusukkan Mandau ke langit-langit mulut makhluk itu. Cut! Pontianak tersentak, matanya melotot, tubuhnya kejang, jeritnya melengking. Mandau itu menancap sempurna di langit-langit mulutnya sampai ke gagang. Dari dalam mulutnya cairan kental berwarna hijau mengucur keluar, mengeluarkan aroma busuk menyengat. Lalu makhluk itu runtuh. Angkes bergegas berguling ke kiri. Tubuh Pontianak terkapar persis di samping. Makhluk itu bergerak lemah beberapa saat, tapi belum mati. Dia menangis lirih menyayat hati. Ayo, Ampong telah berdiri dengan tubuh babak belur mengulurkan tangan. Angkes menatap makhluk yang merintih tak berdaya di hadapannya. Dari sela-sela gigi runcing itu terdengar rangan lirih, seperti anak kecil yang meratapi kematian orang tuanya. Ampong berdiri di samping, sedangkan Pua duduk memalingkan wajah dengan pelipis berdarah. Di kejauhan, Jalong berjalan tertati, menggandeng beberapa anak yang sebagian mengiringi di belakang. Angkes merasa ngeri demi melihat pemandangan ganjil di depan mata. Tubuh Pontianak itu mulai menciut. Kulit yang keriput dan bergelambir meleleh. Cairan hijau kental terus mengalir tiada henti seiring aroma amis yang menyeruak. Perlahan, dari kulit yang meleleh itu muncul kulit yang lebih bersih. Lalu sosok wajah muncul di bagian kepala. Pada akhirnya seorang wanita muda berparas jelita akhirnya terbaring tanpa busana. Pua bergegas memotong daun keladi, lalu menutupi tubuh telanjang wanita yang masih menangis itu dengan hati-hati. Dayang Layu, gumam Ampong. Anakku, jangan ambil anak-anakku, ujar wanita itu berderai air mata. Angkes dia membatu, tubuhnya masih terasa remuk, tapi matanya tak berkedip menatap sosok itu. Ia kini berbalik kasihan. Di hadapannya hanyalah seorang wanita muda yang telah kehilangan anaknya. Kami akan menjaganya. Beristirahatlah dengan tenang, ucap Ampong penuh penghormatan, lalu duduk bersimpuh. Istirahatlah dengan tenang. Dayang Layu menoleh menatap anak-anak kecil yang dalam penjagaan Jalong. Matanya sayu, ia tersenyum tipis. Dia lalu menoleh pada Ampong dengan penuh pengharapan. Diraihnya kalung di leher, lalu ia serahkan. Berikan kepada adikku. Dia adalah keluargaku yang masih hidup. Bakarlah jasadku bersama pondok itu, agar tidak ada yang memanfaatkan badanku. Dan berjanjilah, jaga anak-anak itu, pinta Dayang Layu penuh iba. Lalu perlahan nafasnya mengendur dan tangisnya memudar. Malam itu Dayang Layu meregang nyawa dalam wujud manusia. Biar ku tuntaskan sisanya, pungkas Ampong. Ya, akan kubakar pondoknya, Cetus Jalong. Pondok angker milik Dayang Layu menyala dalam kobaran api. Orang-orang itu menatap dengan perasaan dingin.
Api dengan lekas menjalari pohon kedondong merah, membuat bukit itu seketika terang benderang. Api membesar, pohon mengeluarkan bunyi gemeretak, suara-suara aneh terdengar seperti rintian puluhan jiwa tersesat akibat menjadi korban keganasan Pontianak. Kabut abadi yang menyelimuti bukit itu seketika menghilang. Angkes berdiri kepayahan dengan pandangan berputar-putar. Ia rasakan degup jantungnya melemah dan nafasnya sesak. Sekujur tubuhnya mulai membiru dan kaku. Sialan, kita harus bertemu Kijang Putih sebelum matahari terbit, ucap Ampong cemas. Sepekan setelah kematian Dayang Layu, kehidupan di dusun kembali berjalan normal. Layaknya puluhan tahun silam, anak-anak terlihat bahagia. Orang-orang dewasa telah berhenti dicekam ketakutan. Hanjak yang telah bugar betul badannya memainkan tombak baru di depan anak-anak yang bersorak menonton. Jalong terlihat paling gembira menyambut pagi, lantaran setelah sekian lama, pada akhirnya ia bisa mendengar kicau burung serta merasakan hangatnya cahaya mentari pagi. Di salah satu sudut, Pua dan Angkes duduk bersebelahan di halaman rumah yang reot. Keduanya berbincang, mereka terlihat kikuk seolah berat berpisah, tapi lidah mereka terjerat malu. "Berapa usiamu?" tanya Pua. 15 tahun, kalau aku tidak salah hitung. "Kalau kamu?" "Sebentar lagi 16 tahun, jawab Pua. Ia lalu menoleh, tatapannya penuh arti. "Kau pernah mengayau?" Angkes diam sejenak. "Seingatku satu, Punai Amas, orang yang telah menghancurkan keluargaku, memisahkanku dengan adikku, Kumang." "Kenapa?" Pua tersenyum samar. "Hanya sekedar ingin tahu, kau sudah pantas untuk menikah sekarang. Seorang lelaki Dayak pantang menikah jika tidak memenggal kepala orang sebagai mahar. Apa kau mau menikahi lelaki yang tak pernah mengayau?" Pua terkekeh pelan. "Untuk apa menikahi lelaki pengecut? Seorang laki-laki harus membuktikan dia layak menjadi suami. Hanya laki-laki pemberani yang bisa melindungi anak dan istrinya." Perbincangan kedua remaja itu terhenti tatkala Ampong dan Tambidawan mendekat. Di leher Tambidawan menggantung kalung emas dari mendiang Dayang Layu. "Kau cepat sembuh dari wisa itu, karena tubuhmu masih muda. Jika saja itu Ampong, bisa jadi sudah tinggal nama," ujar Tambidawan dengan nada pelan tapi berat. "Kau yakin tak ingin menetap di tempat ini? Pua pasti bisa menjadi istri yang baik." Angkes salah tingkah mendengar ucapan Tambidawan, sementara Pua pipinya seketika memerah. Aku harus ke Muara Kaman demi mencari adikku. Meskipun ke ujung dunia, aku akan terus mencarinya," saut Angkes penuh keyakinan. Tambidawan tersenyum tipis. "Di tas rambat ini ada beberapa genggam garam serta belacan Jawa. Akan berguna dalam perjalananmu ke Muara Kaman. Kau mesti berhati-hati di sana. Setauku, manusia di sana tidak membunuh dengan senjata, tapi dengan kata-kata." Angkes menerima tas rambat itu, lalu memanggulnya di punggung. Mulutnya tak berhenti mengucapkan terima kasih. Sesudah itu, ia menatap Ampong, sudut matanya berkaca-kaca, merasakan sakitnya perpisahan. "Paman, kau yakin ingin menetap di dusun ini?" Ampong mengangguk, senyumnya lebar, sangat erat. Ia pegangi pundak Angkes yang sudah ia anggap layaknya keponakan sendiri. "Tidak ada tempat yang lebih baik daripada di sini bagi anak-anak itu. Mereka tidak akan bisa pergi jauh sebagai pelarian. Tapi Pontianak sudah tak ada. Tempat ini bisa saja sewaktu-waktu diserang oleh para pengayau," serga Angkes. "Jangan risau. Sewaktu kau dalam perawatan Tambidawan, aku bersama Sulu serta Jalong sudah memasang perangkap dan jerat di sekitar bukit ini. Apa kau akan langsung ke Muara Kaman?" tanya Ampong. Angkes menggeleng. "Aku harus terlebih dulu merebut baju raja milik mendiang ayahku yang dicuri oleh jipennya. Aku yakin perjalanan menuju Muara Kaman dipenuhi orang-orang yang lebih sakti dari Punai Amas. Bisa juga
bangsa Kembehai yang lebih mengerikan dari Pontianak. Kalau begitu, sambung Tambidawan, bergeraklah ke arah matahari tenggelam. Saat kau temukan anak sungai, ikuti arusnya ke arah hilir. Di sana kau akan temukan betang orang-orang Munan. Selipkan sirih di kumpang mandaumu. Sebagai tanda kau tak ingin berkelahi, berikan mereka garam dan balacan sebagai tanda perdamaian. Belilah perahu mereka dengan garam itu, mereka akan senang menyambutmu. Baik Tambi, akan aku turuti pesanmu. Angkes memanggil Hanjak. Selanjutnya mereka menatap Ampong sangat dalam. Orang-orang lantas berkumpul melepas kepergian kedua remaja itu. Ampong tak sanggup menahan air mata. Ia peluk erat Angkes dan Hanjak bersamaan. Ketiganya lantas saling rangkul. Mereka tahu kemungkinan mereka berjumpa lagi teramat kecil di tengah orang-orang yang sibuk berburu kepala. Jaga diri kalian, nak, ujar Ampong melepas pelukannya. Kalian akan hidup menggelandas. Hindari perkelahian tak perlu. Jalan kalian ke Muara Kaman begitu panjang. Kalian tak tahu musuh seperti apa yang akan kalian hadapi. Menghindar lebih baik. Jangan sia-siakan tenaga kalian demi urusan yang tidak terlalu penting. Angkes dan Hanjak mengangguk bersamaan. Angkes, seru Buah. Ia menyeruak ke depan lalu melepas kalung di lehernya. Serahkan ini untuk adikmu. Ajak dia kemari. Aku ingin mengenalnya. Baiklah. Angkes segera saja menggantungkan kalung emas itu ke lehernya. Akan kujaga kalung ini, sama seperti aku menjaga nyawaku. Angkes dan Hanjak lantas berbalik, lalu melangkah melewati pintu gerbang, kemudian menghilang di balik lebatnya hutan rimba. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Angkes pendekar dari Tanah Dayak, kisah dari Bang Beben atau Ahmad bin Bella. Gila, keren banget, keren pakai banget. Ending dari kitab 1 ini sungguh memuaskan. Pada akhirnya Pontianak berhasil dimusnahkan. Waduh. Dan Angkes di sini juga bisa bertemu dengan Kijang Putih. Yang mana di sini Kijang Putih akhirnya memberitahu rahasia dari Mandau Naga Petak, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar menebas saja, membacok, menusuk. Tapi ternyata itu bisa jadi senjata jarak jauh. Keren banget. Ini berarti makin keren ya Angkes dengan Mandau Naga Petaknya. Dan di sini setelah berhasil menemui Kijang Putih, dia akhirnya berhasil menghabisi hantu Pontianak yang mana itu adalah iblis jelmaan dari seorang wanita cantik yang bernama Dayang Layu. Endingnya di akhir hayatnya sedih ya. Ya intinya biar bagaimanapun Dayang Layu orang baik pada awalnya, tapi karena didorong rasa sakit hati dan lain-lain, dan juga dendam hingga akhirnya pengaruh iblis itu masuk. Dan ternyata dijelaskan tuh, ternyata dulu suaminya Dayang Layu ini telah membunuh anak Kijang Putih. Jantungnya diambil, dikasih itu sama Dayang Layu pada saat Dayang Layu sedang hamil. Dan ternyata itulah yang memicu Dayang Layu menjadi seorang iblis, karena Kijang Putih datang minta salah satu jantung dari keluarga mereka tapi ditolak, dan akhirnya sumpahnya tertuang di situ, tersampaikan di situ, hingga dia sendiri tidak menyangka bahwa sumpahnya akan menjadikan seorang Dayang Layu menjadi iblis yang mematikan. Ini keren pakai banget ya, sampai ke situ loh, dari awal kayau mengayau, dari apa nih. Bang Beben emang luar biasa. Tanpa terasa sudah 7 episode ya untuk bab 1 ini. Akhirat ditutup, selesai. Dan waduh, tapi endingnya ya dia harus berpisah tuh sama Ampong. Waduh, Ampong itu udah kayak ayah, paman, guru, kuntau. Dan pada akhirnya Angkes dan Hanjak akan berkelana berdua saja untuk yang pertama tujuannya mencari adiknya. Tapi sebelum dia mencari adiknya, yang paling keren menurut saya ini apa? Dia mau cari baju rajanya yang sudah dicuri oleh Jipen ayahnya dulu. Wah, pasti masih inget kan teman-teman di episode 1 atau 2 itu ya, ketika baju raja itu dicuri dan dia berniat untuk mengambil baju raja itu kembali. Ini pasti makin seru untuk episode kitab keduanya. Dan ini agak-agak ada asmara dikit, jadi baper ya. Semoga puas sama Angkes bisa bertemu lagi dan menikah ya, karena dalam gambarannya mereka seumuran dan puanya cantik, Angkesnya juga gagah. Wah, keren pakai banget. Bang Beben, terima kasih. Ditunggu untuk kitab 2 kisah pendekar Dayakan. Dan buat teman-teman untuk minggu depan jangan sampai ketinggalan untuk
kitab 2-nya pasti akan langsung dibawakan. Dan sekali lagi semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, tombol like-nya juga boleh diklik dong, dan bisa juga untuk di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.